Oke, hari ini saya touchdown di Pulau Maringke, Desa Pulau Maringke, Kecamatan Keruak. Saya mau nyari teman lama saya di sini. Beliau adalah tokoh adat, guys. Namanya Agus Tok, tidak ada panjangnya. Dia sangat paham tentang Maringke, jadi nanti saya mau take musik wisata live session di sini dan saya mau ngobrol-ngobrol dulu sambil kita lihat Maringke ini sebenarnya seperti apa. Karena ini adalah pulau terpadat di Pulau Lombok. Oke. Nah, ternyata saya sudah ditunggu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar teman-teman? Kawan Ketemu saya ini sudah lama. iya, teman rasa saudara. Ya, namanya Agus apa? Agus toh, nara panjangnya. Gus, gimana Maringke akhir-akhir ini aman ya? Ya alhamdulillah. Kalau kita lihat sekarang Maringke baik-baik saja. Aman, tentram seperti biasa ya. Dan insya Allah selalu aman lah. Saya nggak dipersilakan duduk, ini enak banget kayaknya beruganya ini. Duduk aja. Gus, saya mau konfirmasi dulu nih. Maringke ini adalah pulau terpadat di Lombok, apa di Iya. NTB? Di Lombok ya? Lombok. Di Lombok. Kenapa Jadi, bisa dikatakan paling padat? jadi di Pulau Maringke ini kan kalau di NTB ini dia terpadat kedua setelah Pulau Bungin. Bungin yang di Sumbawa. Sumbawa. Jadi kalau di Pulau Lombok, pulau terpadat dia di Pulau Maringke. Kenapa dikatakan padat? Ya seperti bahasanya memang padat. Kapasitas penduduknya luar biasa, bisa kita katakan lahan kosong sudah tidak ada lagi, sehingga solusi dari masyarakat dia bangun talut Ya. atau apa istilahnya itu nimbun Nimbun, tapi secara tradisional ya. secara tradisional. Itu kalau misalnya satu orang mau buat rumah sudah buat, ukuran misalnya 10 Berapa jumlah penduduknya sekarang per hari ini? Atau kita ngitung ya, dulu? nggak usah ngitung lah, kita tahu. Jadi jumlah penduduk untuk sampai hari ini update terakhir bulan kemarin itu sekitar 2.357 jiwa. Kalau jumlah kakaknya di sini 689 kakak. Jumlah rumahnya? Nah, jumlah rumah ya sekitar berapa kemarin 560. Wah, berarti tingkat kepadatannya juga Padat luar biasa. Jadi ruang publik atau ruang yang kosong buat anak-anak sudah bisa katakan tidak ada lagi. Tapi uniknya di sini sebenarnya potensi wisatanya juga banyak ya, karena Pulau Maringke ini kan tidak hanya yang didiami oleh warga kan, tapi sekelilingnya ada Gili Bembe, Gili Kare, Puri ya namanya. Dan alam bawah lautnya juga bagus-bagus. Selain itu ada, saya dengar ada tenun juga ya di sini. Coba dijelasin. Jadi kita kembali ke belakang. Di Pulau Maringke ini jadi merupakan pecahan desa Tanjung. Sekarang desa Pulau Maringke ini tidak hanya seperti bahasanya Sida tadi, tidak hanya Pulau Maringke yang kita sekarang ada berada di sini, tapi ada gugusan pulau-pulau, yaitu pulau Gili Bembe, ada Gili Bembe besar, Gili Bembe kecil, ada Kuri dan Kere. Jadi yang masuk wilayah desa Pulau Maringke itu ada 5 pulau-pulau kecil. Ada 5 pulau kecil. Tenun Tenun itu ada di sini? Ya ada. Jadi kebiasaan ibu-ibu di sini atau kaum perempuannya di sini tenun. Tidak ada yang ke laut. Kalau bapak-bapaknya kita katakan hampir 99,9% ke laut. Ke laut. Nah, jadi nanti kaum perempuannya ini atau ibu-ibu atau anak gadisnya itu di rumah. Ya nenun, kerjaannya nenun. Cuma nenunnya itu rata-rata untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan rumah tangga masing-masing, dibuatin bapaknya, dibuatin adiknya, dibuatin saudaranya. Bentuknya sarung atau pakaian? Sarung ya, ya, kebanyakan sarung. Biasa itu rame dibuatnya itu kalau lagi dekat-dekat lebaran. Oh iya. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap hari pun ada, bahkan menjadi mata pencaharian warga kita juga di sini. Oke. Berarti ada yang dijual juga tenun? Ada dijual, ya. Ada yang dijual juga. Oke, jadi selama ini mungkin teman-teman tahunya tenun ya daerah yang
non maritim seperti ini ya. Tapi ternyata di Pulau Maringke ini menarik sekali aktivitas kaum perempuannya lah ya. Ketika suami atau kaum prianya pergi melaut, yang perempuan di sini menenun. Berarti ini juga jadi objek wisata yang sangat bagus ya. Saya harap sih teman-teman bisa berkunjung ke sini karena ini unik. Satu sedikit tambahan, objek wisata yang ada di sini selain Pulau Maringke dan pulau tadi, ada juga Pulau Pasir. Pulau Pasir ya. Nah, jadi Pulau Pasir ini masuk pada wilayah desa Pulau Pasir. Dan Pulau Pasir ini munculnya ketika air surut ya. Iya. Kalau kita jodoh ketemu, kalau udah jodoh udah ketemu. Dan nikmatin sunset bagus banget di sini. Nanti lah kalau misalnya kita sampai sunset di sini, boleh kita. Gus, saya mau take video musik di sini. Boleh saya diantarin nanti ke Silakan. Pulau Bembek ya? Siap. Beli bebek. Katanya ada bebek bakar juga di sana. Tak ada. Oh nggak ada. Tak ada. Oke teman-teman, datang ke Desa Pulau Maringke, kalian bisa eksplorasi di sini, banyak banget tempat wisatanya, ada pulau-pulau kecil, dan kalau menurut saya kehidupan masyarakatnya itu tuh sangat unik untuk dieksplor ya. Oke, sampai ketemu di Pulau Maringke yang ada kamunya. Tahun lalu kita beradu pandang, berjalan kecil di pulau pasir, rasa terciptakan. Tak sampai seminggu, kata kita jadi satu. Selong sembalun bayan ampengan, melukis kenangan. Sayang itu tak lama kau hilang kabar. Bawa aku kembali ke Lombok yang ada kamunya, bukan untuk menetap, cukup hanya menatap. Walau kau telah berubah, pulau ini kan tetap indah. Tapi seperti sunset merese saat mendung, berkurang nikmatnya. Aku rindu Lombok yang ada kamunya. Semua bertanya kemana yang dulu itu. Tidak satu sikap dan ucap, terlanjur berharap. Sayang itu tak lama kau hilang kabar. Bawa aku kembali ke Lombok yang ada kamunya, bukan untuk menetap, cukup hanya menatap. Walau kau telah berubah, pulau ini kan tetap indah. Tapi seperti sunset merese saat mendung, berkurang nikmatnya. Aku rindu Lombok yang ada kamunya. Yang ada kamunya. Bawa aku kembali ke Lombok yang ada kamunya, bukan untuk menetap, cukup hanya menatap. Walau kau telah berubah, pulau ini kan tetap indah. Tapi seperti sunset merese saat mendung, berkurang nikmatnya. Aku rindu Lombok yang
yang ada kamunya.